Ha, titik-titik dulu ya. Terus apa tadi teh? Lari apa aja tadi? Lupa. Apa beneran? Minasan konnichiwa, kembali lagi di Wagemu Japanese Class bersama Manda. Kali ini kita masuk ke sesi lesson lagi ya teman-teman. Dan maaf ya, akhir-akhir ini aku jarang bikin materi nih buat kalian. Karena jujur aja Manda tuh udah bingung loh, harus nulis materi apa lagi ya. Karena kebanyakan materi N4 itu udah aku kasih ke kalian waktu aku ngejelasin materi-materi N5 loh. Wah, jadi kalau misalkan dibilang teman-teman tuh udah pintar di awal. Dan lagi, Manda kan pernah ngomong juga tuh sama kalian kalau materi N4 itu jauh lebih mudah daripada materi N5. Kenapa? Karena semua fondasi-fondasi, dasar-dasar bahasa Jepang itu semuanya ada di materi N5 gitu. Jadi memang susahnya tuh di fondasi awalnya aja. Dan selamat karena kalian sudah melampaui semua itu guys. Jadi sekarang kita masuknya di N4 yang udah tinggal ngulang-ngulang dan menambah pola kalimat baru saja. Makanya kan di N5 kita tuh belajar semua mulai dari hiragana, katakana, kanji juga. Pokoknya semua dasar-dasar kita sudah pelajari di N5 guys. Loh kak, bukannya kanji N4 itu lebih sulit ya? Iya betul, pastinya setiap kita naik tingkatan kanjinya akan semakin sulit ya. Semakin sulit, semakin rumit, semakin banyak coretan yang harus kita hafalkan juga. Tapi sebenarnya belajar kanji itu sederhana sih teman-teman. Yang penting kalian tahu tuh cara belajarnya seperti apa. Kalian jangan menghafalkan ongyomi dan kungyominya. Bahkan orang Jepang sendiri aja tuh kadang nggak paham apa sih ongyomi atau kungyominya itu gitu ya teman-teman. Jadi kalian cukup hafalkan kanji itu sebagai kosakata baru dan juga kalian bisa belajar menggunakan ilustrasi kalau kalian mau, karena dengan menggunakan ilustrasi itu biasanya jadi lebih mudah teman-teman. Aku juga pernah bikin kan di kanji card kayak ilustrasi-ilustrasi gitu, itu juga bisa jadi cara efektif buat kalian untuk menghafalkan kanji-kanji yang banyak itu ya teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Dan mungkin sekarang untuk materi-materi 4 ini Manda akan coba tambahkan aja pola kalimat baru buat teman-teman semua ya. Jadi intinya kalau belajar itu kalian harus temukan cara yang paling efektif, termasuk belajar kanji juga. Nah, jadi nggak selalu lewat ilustrasi aja sih. Kalau kalian sudah mengenali cara belajar kalian sendiri, maka kalian akan menemukan cara yang lebih efektif juga untuk menghafalkan atau mempelajari sesuatu. Nah, dan materi untuk minggu ini sebenarnya kita tuh tinggal mengembangkan aja pemahaman kita tentang materi bentuk T dan juga bentuk I ya, karena pastinya masih banyak juga pola-pola yang ada dari bentuk T dan juga bentuk I. Tapi sebenarnya ini pun udah pernah aku bahas loh teman-teman di materi N5. Nah, mungkin 2 video ini bisa membantu mengingatkan kalian tentang materi-materi tersebut ya. Nih, dari yang pertama aku juga pernah bahas tentang rumus perubahan bentuk T dan juga fungsi awalnya. Silahkan kalian tonton dulu ya. Dan gimana caranya merubah bentuk mas menjadi bentuk T seperti yang udah aku jelasin tadi. Kalau misalkan kalian masih kurang paham. Oke, dan selain fungsi dan juga rumus, Manda juga udah sempat jelasin tentang improvement dari si bentuk T sendiri ya. Ada T agemas, T kuremas, dan lain-lain. Itu semua udah aku jelasin juga nih di video yang ini. Silahkan ditonton dulu ya. T agemas. T agemas ini adalah kita berniat melakukan sesuatu untuk orang lain. Oke, dan sebagai materi tambahan, Manda juga akan kasih sama teman-teman semua satu pola kalimat menggunakan bentuk T ini. Karena pastinya dari bentuk T sendiri tuh ada banyak banget pola kalimatnya. Jadi Manda bakal kasih satu dulu aja ya teman-teman, gak apa-apa kan? Supaya kalian lebih mudah mencernanya pastinya. Nah, pola kalimatnya itu seperti ini teman-teman, yaitu bentuk T ditambah kimas, yang artinya adalah titik-titik dulu ya. Nah, secara harafiah memang artinya bukan titik-titik dulu ya, bukan ya teman-teman. Dan kita pun bisa lihat sendiri ini kanjinya adalah kanji kimas, kanji datang ya artinya ya. So, kita bisa menggunakan pola kalimat ini untuk terlebih dahulu melakukan suatu kegiatan. Nah, kemudian setelah itu kita akan datang lagi ke sini. Artinya tuh seperti itu kurang lebih ya. Oke, mungkin biar kalian lebih jelas, karena sebenarnya itu sering banget loh muncul di anime-anime ini pola kalimat ini ya. Coba Manda contohkan dalam contoh-contoh berikut ya. Yang pertama, misalnya adalah itekimasu ya. Aku pergi dulu ya. Yang kedua,
katekimasu, aku beli dulu ya. Dan yang ketiga adalah hashitekimasu, aku berlari dulu ya. Nah, setelah mereka melakukan aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang ada di kata kerja tersebut, nah mereka itu akan kembali lagi ke posisi awal mereka gitu. Jadi mereka akan datang lagi ke sini. Kurang lebih penjelasannya seperti itu, teman-teman. Makanya kalau di anime kan suka ada itekimasu kalau mau sekolah kan. Nah, kenapa? Karena pasti pulang sekolah mereka balik lagi ke situ, guys. Jadi itu maksudnya ya. Nah, sekarang kalau misalkan bentuk T ditambah kuremasen ka, itu gimana, Kak? Itu juga sama aja, teman-teman. Jadi ini udah pernah aku jelasin juga tuh di video yang tadi aku mention yang tentang improvement dan T. Jadi intinya sebenarnya itu tinggal diubah aja ke bentuk negatif bertanya loh, teman-teman. Hayo, kalian masih bisa nggak ngerubahnya? Kalau kalian masih nggak ngerti gimana cara merubahnya ke bentuk negatif bertanya, kalian harus ngulang lagi dari bab 1. Hayo loh. Oke, dan seperti yang aku udah mention tadi, aku kan bilang terus nih sama kalian kalau materi N4 itu jauh lebih mudah dari materi N5. Ya, karena yang aku rasain pun memang seperti itu, teman-teman. Intinya di materi N4 ini kalian tinggal menambahkan kosakata baru, pola kalimat baru, dan juga memperkaya kosakata kanji kalian yang merupakan tugas umur hidup kalian loh. Yang tinggal kalian cari tuh setiap hari tambahan kosakata baru dan kalian tuliskan ke dalam kamus personal kalian yang sudah aku share dari awal ya. Pastinya seperti itu sih. Jadi inti dari materi N4 ini. Dan di video kali ini pun Manda juga akan flashback satu materi lagi, yaitu tentang bentuk I. Oke, buat kalian mungkin yang masih bingung tentang bentuk I, kalian bisa tonton dulu video aku yang ini ya. Ini sebenarnya kita tuh lagi ngomongin si bentuk I, teman-teman. Di level yang sekarang masih ada lagi nih pola kalimat baru yang menggunakan bentuk I. Ada dong, teman-teman. Sampai dengan next level pun masih akan ada banyak lagi pola kalimat baru yang menggunakan bentuk I ini, teman-teman. So, di video kali ini pun Manda akan kasih bonus 3 pola kalimat yang menggunakan bentuk I ini. Kita akan langsung mulai aja dari yang pertama, yaitu seperti ini rumusnya, teman-teman, yaitu bentuk I ditambah yasui desu, yang artinya adalah mudah di titik kayak gitu. Nah, kalau ini sih kayaknya teman-teman auto ngerti deh, nggak usah Manda jelasin lagi. Jadi kita langsung aja masuk ke contoh kalimatnya. Yang pertama ada sukai yasui desu, yang artinya adalah mudah digunakan. Yang kedua ada wakari yasui desu, yang artinya adalah mudah dimengerti. Dan yang ketiga ada tabe yasui desu, yang artinya mudah dimakan. Dan lain-lain ya, teman-teman, masih banyak lagi contoh-contoh yang bisa kalian aplikasikan sendiri pastinya. Nah, untuk pola kalimat yang kedua, pola kalimat berikutnya bentuknya seperti ini, teman-teman, yaitu bentuk I ditambah nikui desu. Nah, ini artinya adalah sulit di titik. Oke, jadi yang ini bisa dibilang itu totally berbeda banget artinya dengan yang bentuk I ditambah yasui desu. Kalau yang itu kan artinya mudah di titik. Kalau yang ini artinya sulit di titik. Nah, gitulah, teman-teman pasti sudah mengerti. Manda langsung aja kasih contoh kalimatnya biar lebih jelas ya. So, yang pertama adalah sukai nikui desu, yang artinya adalah susah digunakan. Yang kedua adalah wakari nikui desu, yang artinya adalah sulit dimengerti. Dan yang terakhir adalah tabe nikui desu, sulit dimakan, dan lain-lain. Kalian masih bisa menggunakan contoh-contoh kalimat lainnya ya, langsung diaplikasikan aja sendiri. Seperti itu, teman-teman, mudah kan? Dan yang terakhir, pola kalimat atau bentuk yang ketiga, itu rumusnya kayak gini, guys. Bentuk I ditambah so desu, ya kan? Yang artinya adalah kelihatannya titik. Nah, pasti kalian juga ngeh ya kalau dalam bahasa Jepang itu banyak sekali nih pola kalimat yang di belakangnya menggunakan so desu. Banyak ya. Tapi ini berbeda dengan materi yang pernah aku jelasin dulu yang tentang koso ado. Beda ya, teman-teman. Tapi biarpun berbeda, itu sebenarnya masih ada hubungannya kok dengan materi yang ini gitu, teman-teman. Masih ada hubungan nasabnya. Kalau kalian mungkin masih mau ingat-ingat tentang materi koso ado, bisa dilihat di bab 2 dan bab 3 dulu ya. Oke, teman-teman, intinya seperti itu, dan pastinya kedepannya juga masih ada banyak lagi materi-materi tentang pola kalimat yang baru yang bakal seru-seru dan juga bakalan lebih menantang buat kalian. Dan pastinya biar lebih menarik
materi-materi ini kita langsung aja diskusikan di Zoom session ya, atau mungkin di grup WhatsApp Premium aja langsung. Dan kalau gitu materi untuk kali ini mungkin sampai di sini dulu. Kalau kalian ada pertanyaan bisa langsung aja ke Zoom session atau seperti Manda bilang tadi, diskusikan saja di grup WhatsApp Premium. Kalau gitu Manda pamit, arigato, matane!